Sekarang bukan tafsir sekarang, udah lama, udah 2-3 kali nih. Kita buka tafsir aja sekarang, coba. Udah 2-3 kali ini berturut-turut ya. Masih di doa fajar. Tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Terakhir kemarin surah Abasa udah selesai. Setelah Abasa apa tuh? Kita Syamsu Kuwirat ya. Setelah Abasa kita Syamsu Kuwirat, kalau nggak salah betul. Setelah Abasa kita Syamsu, ya betul. At-Takwir namanya. Kita Syamsu Kuwirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru 'attilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ila akhir surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Takwir. At-Takwir itu digulung ya. Apabila matahari digulung, diartikan di situ terjemahnya digulung ya. Digulung. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat luffifat wa dhuhibat binuriha. Dalam tafsirnya, apabila matahari kuwirat, kuwira yukawwaru, fi'il mabni lil majhul, fi'il madhi mabni lil majhul atau mabni lil maf'ul. Kawwara yukawwiru menggulung, kuwira digulung, kuwira yukawwaru. Asy-syams muannas, karena muannas maka kuwirat, hiya kuwirat. Idza syamsu kuwirat, makna kuwirat luffifat, dilipat digulung, wa dhuhibat binuriha, dan dihilangkan cahayanya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari nanti sewaktu-waktu, suatu hari nanti matahari akan hilang, lenyap cahayanya dan digulung. Bagaimana bentuknya? Seperti apa? Wallahu a'lam ya. Ya mudah-mudahan kita sih nggak ngalamin nanti kiamat ini. Ini tanda-tanda kiamat, tanda-tanda min alamatis sa'ah al-kubra, tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang besar. Matahari yang setiap hari kita lihat terbit, terbenam, terbit dan terbenam. Terbit dari timur, lalu terbenamnya di arah barat. Nanti ketika kiamat di pagi harinya, dan Nabi mengatakan kiamat itu hari Jumat, maka tiba-tiba pas pagi-pagi kita lihat matahari, ya Allah kaget lah, kok di sebelah barat bukan di timur. Biasanya kan nongolnya di sono, di timur, nih tiba-tiba nongolnya di barat, di belah kulon, di kulon, bukan di wetan lagi, bukan di arah wetan, di arah kulon, di arah barat. Ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Jadi pintu taubat ditutup ketika matahari terbit di sebelah barat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Atau kama qala Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Bil makna, kalau enggak salah bunyinya hadisnya seperti itu. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hambanya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Selama matahari belum terbit di sebelah barat. Selama matahari belum terbit di sebelah barat, maka taubat seorang hamba diterima oleh Allah. Berarti kalau sudah terbit di sebelah barat, ditutup pintu taubat. Kesempatan taubat tidak ada lagi. Kesempatan taubat ditutup, tidak ada lagi, gak berlaku lagi, udah expired. Expired. Ditutup pintu taubat, gak berlaku lagi ketika matahari terbit di sebelah barat. Makanya selagi matahari saat ini, dan mudah-mudahan besok juga kita bangun, kita habis salat subuh, lagi baca wirid, 5:30 tiba-tiba matahari, ya mudah-mudahan masih di sebelah timur.
Mudah-mudahan nongolnya masih dari arah timur. Amin ya rabbal alamin. Apalagi besoknya hari Selasa. Nabi bilang kiamat hari Jumat. Ya mudah-mudahan ya Mas. Tapi 3 hari lagi. Emang Jumat besok. Ya mudah-mudahan bukan Jumat besok. Kalau Jumat besok 3 hari lagi betul. Tahu Jumat kapan ya? Ya Allah, serem banget ya. Allah, matahari akan terbit di sebelah barat. Bukan hanya di sebelah barat, nanti digulung. Idza syamsu kuwirat lufifat wa dhuhibat binuriha. Dan dihilangkan, dilenyapkan cahayanya. Asy-syams. Asy-syams matahari itu dia mudzakkar. Dia muannats. Matahari muannats. Makanya idza syamsu kuwirat. Asy-syams muannats. Al-qamar juga sama ya. Al-qamar juga kalau qamar mudzakkar qamar ya. Kalau qamar mudzakkar, kalau asy-syams muannats ya. Asy-syams muannats, al-qamar mudzakkar. Tapi bukan berarti matahari walaupun dia muannats. Muannats itu kan dhamir buat perempuan. Dhamir buat lil inath untuk perempuan, tapi bukan berarti matahari atau bulan lebih gagah, lebih besar, lebih bercahaya daripada matahari. Enggak, buktinya matahari lebih besar dan lebih terang cahayanya dibanding bulan, walaupun dia muannats. Qamar walaupun mudzakkar, tetapi dia tentu kalah sama matahari. Tapi kalau untuk keindahan kadang-kadang ya bukan cuma bulan, matahari juga. Ketika para aulia memanggil Nabi dan menyerukan dan berseru munajat minta syafaatnya Rasulullah, memanggil baginda Rasulullah dengan anta syamsun anta badrun, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah, anta syamsun anta badrun. Ketika mereka para aulia Allah, para pewaris Nabi, para pecinta Nabi memanggil dan menyebut Nabi matahari, nggak berlebihan. Tidak berlebihan. Anta syamsun anta badrun. Kamu matahari, engkau bulan purnama. Bahkan bulan purnama dan matahari dia terbit dan terbenam. Sementara cahayanya Nabi terus senantiasa muncul, terbit, nggak pernah terbenam. Keindahan Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad yang indah dan bagus, senantiasa terbit, senantiasa memancar, tidak pernah terbenam. Makanya ada salah seorang di antara mereka para aulia mengatakan, ma'ana qamar ma bada ghabat wala bataghib. Kita punya bulan tidak pernah terbenam dan tidak akan pernah terbenam. Shallu ala nabi. Ma'ana qamar ma bada ghabat wala bataghib. Kalau matahari dan bulan dia terbit dan terbenam, tapi Nabi tidak pernah terbenam. Muncul terus, terbit terus, menyala terus, memancar terus cahayanya. Kebaikannya, manfaatnya tidak pernah lenyap, tidak pernah terbenam, tidak pernah melempem. Idza syamsu kuwirat lufifat wa dhuhibat binuriha wa idzan nujumu kadarat. Apabila an-nujum in kadara yankadiru, diartikan in qabdat wa tasaqatat 'alal ardi. In qabdat wa tasaqatat 'alal ardi, apa berjatuhan ya. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan, wa tasaqatat jatuh menukik ke bumi gitu. Wa tasaqatat 'alal ardi. Wa tasaqatat in qabdat wa tasaqatat 'alal ardi. Berjatuhan dan menukik. Kalau bahasa kita menukik ya, kalau jatuh ke bawah yang sampai ke bumi itu kayak apa, kayak burung dara lagi diadu kan dia menukik gitu tuh, menukik ke bawah, menukik ke bumi. Nah itu namanya in qabda yanqaddu. Kalau tasaqatat berjatuhan ke bumi. In kadara yankadiru wa idzan nujumu kadarat. An-nujum jama dari najmun. Najmun jamanya nujumun. Mufrad tunggal, najmun jama nujum.
ahli nujum. Kita sering menyebutnya ahli nujum. Ahli nujum apa? Dukun ya. Tukang sihir, peramal, ahli nujum. Padahal nujum itu bintang, yang maksudnya diambil dari kata bintang itu karena dia mungkin berpatokan kepada bintang. Kalau bintang anu ada di anu, memang ada ilmu falak. Di dalam ilmu falak, nama-nama bintang, ketika bintang ini adanya di sebelah timur, geser ke kanan sedikit, itu musim anu, itu pertanda ada ini dan itu. Ada badai, ada gerhana, memang ada ilmunya. Tetapi berbeda dengan ahli nujum dalam tanda kutip ini, dengan ilmu falak yang dipahami oleh para ulama, oleh orang-orang saleh. Jadi ahli nujum itu tukang sihir biasanya ya, peramal, dukun. Nah, itu nujum, ahli nujum. Padahal nujum itu sendiri artinya bintang. Bintang. Nah, sekarang orang tukang sihir dibilang orang pintar. Paranormal dibilang orang pintar, padahal yang pintar itu ulama, para auli, orang-orang soleh, wali-wali itu yang cerdas, yang pintar. Kalau mereka dibilang orang pintar, berarti yang selain mereka orang bodoh dong ya. Ente yang bukan ahli itu, yang bukan dukun, yang bukan paranormal, berarti ente dibilang orang bodoh. Karena dikit-dikit kita datang ke orang pintar, kita nanya sama orang pintar, emang orang pintar siapa sih? Anu kagak sholat, dibilang orang pintar. Yang kagak sholat itu orang bodoh. Yang nggak sholat, yang nggak taat kepada Allah Ta'ala itu orang bodoh. Hakikatnya orang bodoh. Walaupun dia IQ-nya tinggi, walaupun dia cerdas, walaupun dia jenius, tetapi kalau dia tidak sholat, tidak beriman kepada Allah, mereka orang bodoh. Nanti mereka mengakui kebodohannya itu nanti ketika di akhirat. Fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Apa sebelumnya? Lau kunna naqilu lakun apa sebelumnya? Nah, lau kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna naqilu au nasma'u ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami mendengar, kami berakal, menggunakan akal kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Mereka saat itu mengaku akan dosa-dosanya. Mereka mengakui akan dosa-dosanya. Fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. I'tarafu bidzambi, mereka mengakui dosa-dosanya. Di dunia mereka nggak ngaku, nggak sadar, nanti sadarnya ngakunya di akhirat. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna nasma'u, seandainya kami mendengar, seandainya kami menggunakan pendengaran kami dan kami menggunakan akal kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu yang diucapkan oleh orang-orang yang kafir, oleh orang-orang yang lalai di akhirat. Berarti ketika di dunia mereka tidak menggunakan akalnya. Nah, orang yang tidak menggunakan akalnya berarti orang bodoh, yang nggak waras. Walaupun dia dibilang orang pintar, dalam tanda kutip, sebagian orang manggil orang pintar, hakikatnya sebetulnya dia sejatinya dia orang bodoh. Yang pintar itu orang soleh, yang beriman kepada Allah, yang tunduk, patuh kepada Allah Ta'ala, itu orang pintar, orang cerdas. Innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Seorang ulama mengatakan di dalam syairnya, innalillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Futana jamak dari fatin. Seseorang yang punya fatonah, kecerdasan. Sifatnya para nabi, sifatnya nabi rasul kan ada 4. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Fatonah itu cerdas, nggak ada nabi yang bebel, yang dungu, kagak ada. Nabi rasul itu mereka orang-orang yang cerdas, yang punya sifat fatonah, kecerdasan luar biasa, di atas rata-rata manusia pada umumnya. Nah, orang yang punya sifat atau yang punya kecerdasan, yang punya tingkat kecerdasan, pemilik fatonah disebut fatin. Fatin jamaknya futona. Ada ikan patin. Berarti ikan patin itu ikan cerdas tuh. Ikan pintar tuh, ikan patin yang kayak lele tuh. Ikan patin itu ikan cerdas, ikan patin.
Fatin, kalau bahasa Arab pakai to, fa, to, nun, fatin. Sifatnya itu fatonah, kecerdasan, yang cerdas fatin. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khawful fitnah, mereka mentalak dunia. Orang-orang yang cerdas, hamba-hamba Allah Ta'ala yang cerdik, yang pandai, mereka mentalak dunia dan takut, khawatir akan fitnahnya, godaannya, ujiannya. Mereka mentalak dunia. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap malam Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya dunia ghurri ghairi, sambil bermunajat kepada Allah, bermunajat, melakukan ibadah di tengah malam dan mengatakan, ya dunia ghurri ghairi, wahai dunia tipulah selainku. Kalau ente mau nipu, tipu yang lain, jangan aneh. Kalau aneh, udah tolak ente. Aneh udah talak ente 3 udah talak 3 sama dunia. Qad talaqtuki thalathan, saya sudah mentalakmu 3, udah nggak bakal bisa balik lagi, nggak bisa rujuk lagi. Udah talak 3 kan, tolak bain, nggak bisa balik lagi. Talak bain. Qad talaqtuki thalathan, aku telah mentalakmu 3 kali. La raj'ata fiki abada, nggak bisa kembali lagi kepadamu wahai dunia. Kalau kamu mau tipu selainku, saya nggak bisa ketipu lagi. Saya telah mentalakmu wahai dunia 3 kali, udah talak bain. La raj'ata fiki abada. Ahin min qillatiz zad, ya Allah. Beliau menyesalkan dirinya yang punya bekal sedikit, katanya. Min qillatiz zad, Sayyidina Ali nganggap dirinya punya bekalnya sedikit, amal ibadahnya sedikit. Kalau Sayyidina Ali ngaku ibadahnya sedikit, bekalnya sedikit, gimana kita nih? Nggak punya sama sekali. Ini sahabat besar, sepupunya Nabi, menantunya Nabi, Imam Ali bin Abi Thalib, yang merupakan pintu kotanya ilmu. Nabi kota ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu dan Ali bin Abi Thalib pintunya. Sepupu beliau dan sekaligus menantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa idzan nujumu kadarat in qabdat wa tasaqatat 'alal ardi, di kitab tafsir yang lain juga sama. In qabdat wa tasaqatat 'alal ardi. Jadi bintang-bintang itu akan berjatuhan. Bintang akan berjatuhan. Ya bintang kecil, cuman nyanyian doang bintang kecil ya, padahal sih gede bintangnya. Bintang nggak kecil, kelihatannya dari jauh kecil. Karena kita melihatnya dari bumi, bintang kecil. Padahal bintang wah besar banget. Tapi lebih kecil dari bumi ya. Kalau matahari lebih besar dari bumi ya. Matahari lebih besar dari bumi, tapi kalau bintang lebih kecil dari bumi. Matahari jauh lebih besar daripada bumi. Tapi kelihatannya dari bumi kita kecil ya. Melihat matahari kayak opak gitu ya. Cuma kayak opak. Atau kalau udah sore-sore memerah, oranye gitu kayak jeruk. Udah sore kayak jeruk, orange warnanya. Tapi sebetulnya tuh matahari jauh lebih besar daripada bumi. Ya Allah, subhanallah. Ada lagi planet-planet yang jauh lebih besar daripada matahari. Jauh berlipat-lipat, ratusan ribuan kali lipat daripada matahari. Nah terus kita dibanding dia tuh, dibanding planet-planet yang besar-besar itu, di mana? Bandingannya berapa tuh kita? Berapa persennya? 0,000 berapa juta miliar persen. Kalau bumi saja dibanding matahari, dibanding planet-planet yang lain, kecil sekali. Kan ada videonya tuh ya. Ada videonya tuh. Bumi segini, semua planet itu makin besar, makin besar. Bumi segini, yang lain ada yang segini. Nah terus kita gimana tuh? Kalau bumi aja kayak gini, kayak nol, kayak kerikil. Nah terus kita, ya Allah, terus mau sombong manusia. Mau sombong, mau kurang ajar sama Allah Ta'ala. Mau durhaka kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah, gak ada pantas-pantasnya. La ilaha illallah. Wa idzan nujumu kadarat in qabdat wa tasaqatat 'alal ardi. Wa idzal jibalu suyirat. Jibal jamak dari jabal, gunung. Al jabal jamaknya jibal. Wa idzal jibalu suyirat. Dhahaba biha an wajhil ardi fasarat haba'an munbatha. Al jibal suyirat, itu dia apa? Suyirat itu dijalankan atau dihilangkan dari muka bumi. Dhahaba biha an wajhil ardi,
hilang dari muka bumi. Fasorat habaan munbatha, maka menjadi debu seperti haban munbatha, debu yang yang berterbangan, yang berserakan. Allahumma sayyiban. Nah, hujan ya. Ini ada maulid di Al-Abrar sekarang ini. Maulid di Al-Abrar. Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Bukan zahaba kan, ini pakai fi'il majhul ya. Bukan zahaba, zuhiba kan suyirat. Fi'ilnya mabni lil majhul atau mabni lil ma'lum. Wa idzal jibalu suyirat zuhiba, bukan zahaba, zuhiba biha. Zuhiba biha an wajhil ardi, dihilangkan, dilenyapkan. Jadi zahaba yadhabu bukan hanya pergi artinya. Zahaba yadhabu pergi. Tapi zahaba yadhabu juga diartikan lenyap, hilang. Di sini suyirat zuhiba, dihilangkan, dilenyapkan. Gunung-gunung itu akan dilenyapkan, zuhiba biha an wajhil ardi, akan dilenyapkan dari muka bumi. Akan dilenyapkan dari muka bumi. Suyirat di sini bukan diperjalankan artinya. Artinya zuhiba, dilenyapkan dari muka bumi. Fasorat habaan munbathan, maka menjadi seperti debu yang berterbangan. Seperti di dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Terus yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Al jibal, gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, yang ditiup, yang terbang. Gunung terbang kayak kapas, lenyap dari muka bumi. Nah terus ente dibanding gunung gedean mana? Gedean ente apa gedean gunung? Beratan ente apa beratan gunung? Oh, gimana kita tuh kalau gunung aja kayak kapas berterbangan, gimana kita manusia? Mau sombong lagi? La ilaha illallah, subhanallah. Jadi bukan zahaba, tetapi di sini pakai fi'il mabni lil majhul. Suyirat zuhiba. Zuhiba biha an wajhil ardi fasarat haba'an munbatha. Zuhiba biha an wajhil ardi fasarat haba'an munbatha. Gunung sebegitu besarnya, beratnya berapa juta ton, ribuan ton, jutaan ton. Baik gunung, apalagi ada namanya gunung gede. Ya ada di Jawa Barat antara Sukabumi, Cianjur, di puncak kan gunung gede tuh. Gunung gede sebelahnya Gunung Pangrango. Gunung gede. Oh, yang di Bogor Salak segede gunung. Yang di Bogor Salak segede gunung Salak. Salak segede gunung ditabrak sama Sukhoi. Lagi Salak segede gunung ditabrak. Tahun berapa itu kecelakaan Sukhoi nabrak gunung Salak. Jadi di Indonesia ada Salak segede gunung. Cuman di Indonesia doang tuh. Cuman hanya ada di Indonesia Salak segede gunung. Subhanallah ya. Yang disebut dengan Gunung Salak. Ada Gunung Semeru yang tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru ya. Ada di sana di antara Malang, Lumajang. Ada lagi Gunung Merapi, ada lagi Gunung Jayawijaya paling tinggi di Indonesia. Gunung Everest yang paling tinggi di dunia. Allah subhanallah. Nah, semua gunung-gunung itu nanti akan berterbangan, berserakan, berterbangan seperti apa? Seperti debu. Seperti debu yang berterbangan, gunung seperti debu. Allahu akbar, la ilaha illallah. Akan dilenyapkan dari muka bumi. Zuhiba biha an wajhil ardi fasarat haba'an munbathan. Wa idzal isyaru utilat. Al isyar an-nuqul hawamil. Onta-onta. An-nuq sama di dalam tafsirnya an-nuqul hawamil. Jadi onta yang bunting. Onta yang hamil. An-nuqul hawamil, naqah, jamak dari naqah. Nuq jam'u naqah. Naqah itu onta. Biasanya ya onta betina. Onta betina naqatun, naqah. Kalau onta aja kan umum jamal atau al-ibil.
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat, memperhatikan kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana onta itu diciptakan? Onta subhanallah banyak keistimewaannya. Onta dia kuat nggak minum seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, karena ada tempat air minumnya, ada tangkinya di dalam tubuhnya. Minum sebanyak-banyaknya, nanti pas aus atau dia bisa untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Jadi dia cukup, udah ditampung duluan air itu di dalam tubuhnya. Dan kalau kita sembelih, kita kehausan nggak ada air, kita sembelih itu onta, di dalam tubuhnya tuh airnya itu bersih. Air yang ada di dalam tubuhnya itu bersih. Kita bisa minum. Kalau kita kehausan, nah kita sembelih itu onta, kita dapatkan air itu di dalam tubuhnya. Ada tempat khusus, penampungan khusus. Ada torannya, ada toran khusus. Tangki atau toran itu. Al-ibil afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Nah, kalau al-ibil, al-jamal umum, mau yang jantan mau yang betina. Kalau onta betina naqah, zamannya nuk. Nah ini makanya di sini ada nuk tadi. An-nukul hawamil, onta betina yang hamil. Bagaimana apabila wa idzal isyaru, apabila onta-onta yang bunting, onta-onta yang hamil itu utilat, dibiarkan ditinggalkan oleh pemiliknya karena kiamat, boro-boro ngurusin onta. Anaknya aja kagak diurusin, diantepin, dicuekin. Anaknya aja dikacangin, dicuekin, apalagi cuman onta, apalagi cuman mobil sport, modal segala macam yang miliaran, mobil yang mewah atau hartanya, semuanya akan ditinggalkan nanti ketika terjadi kiamat. Jangankan benda-benda hartanya yang dia sayang, yang dia jaga, dia rawat, jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap, nanti akan dibiarkan. Nah, onta yang hamil kan itu pertanda harta yang mewah, harta yang berharga di zaman dulu. Udah onta lagi hamil, lagi bunting, kan berharga banget itu. Onta lagi hamil, lagi bunting, bahasa dulu bunting. Bahasa orang dulu bunting itu nggak kasar. Habib Utsman di dalam kitab-kitabnya ada judul kitab beliau, Habib Utsman Mufti Betawi, namanya Hukum Buntingan. Masalah perempuan yang hamil. Judulnya tuh hukum buntingan, masalah perempuan yang hamil. Bagaimana kalau dia sudah nikah, baru nikah tiba-tiba udah hamil, atau pas dia nikah tiba-tiba dia udah hamil sekian bulan. Nah, hukum anaknya bagaimana, itu permasalahannya ada di dalam masalah fikih, diantaranya di dalam kitab itu risalah singkat namanya Hukum Buntingan. Jadi bicara atau ucapan bunting itu nggak kasar. Kalau sekarang mungkin kan kasar. Si anu lagi bunting. Emang kambing bunting katanya. Jadi bukan cuma untuk hewan, untuk kambing bunting itu. Ya perempuan bunting. Kalau sekarang perempuan hamil ya, lebih halus bahasanya. Kalimatnya itu. Dulu disebut bunting. Nah, onta-onta bunting itu bahasa Arabnya al-isyar. An-nukul hawamil, onta yang sedang bunting itu harta yang sangat amat berharga. Bagaimana kalau onta saja, harta yang sangat berharga saja ditinggalkan oleh si pemiliknya, si empunya yang punyanya itu, apalagi yang lain, apalagi yang kurang-kurang berharga, yang sangat berharga saja dibiarkan, utilat turikat, ditinggalkan, bila ra'in, tanpa penggembala, turikat bila ra'in sama, au bila halbin, atau tanpa diperah susunya. Lima da'ahu minal amri wa illam yakun malun ajaba ilaihi minha. Jadi itu onta-onta yang bunting dibiarkan tanpa ada yang menggembalakannya, tanpa ada yang menggembala, bila ra'in au bila halbin, tanpa diperah susunya. Lima da'ahu minal amri, karena ya ada urusan mereka yang besar, kesibukan mereka, peristiwa yang dahsyat hari kiamat. Ada peristiwa yang sangat amat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, cuma sekali-kalinya doang tuh, kiamat. Wa illam yakun malun ajaba ilaihi minha, walaupun tidak ada harta yang lebih mengagumkan
yang lebih berharga di kalangan mereka daripada onta yang hamil. Nggak ada harta yang lebih berharga dari onta yang hamil di kalangan mereka saat itu di negeri Arab di zaman itu. Ya kalau sekarang mungkin ya mobil sport itu, mobil yang miliaran itu dibiarkan, Ferrari, Lamborghini dibiarkan itu. Yang puluhan miliar, ada yang harganya sampai 100 miliar. Bukan cuma 10-20 M, ada 100 M, 200 miliar. Ada lagi, ada satu orang raja, dia punya mobil lapisan emas. Jadi mobilnya itu ada lapisan emasnya. Wah, dilapisi emas. Hah? Mobilnya itu. Hah? Kenapa? Gak keluar, dipakai cuma dipanasin doang sebentar itu kali ya. Panasin, masuk lagi garasi, jarang dipakai, nggak pernah dipakai. Mobil lapisan emas. Nah, mobil lapisan emas itu nanti kalau kiamat dibiarin tuh, dicuekin. Siapa aja orang yang mau ngambil masa bodoh. Nah orang juga kagak ada yang mau ngambil. Nyari orang mau nerima sedekah tuh kagak ada nanti pas hari kiamat. Pas kiamat, mendekati kiamat, apalagi pas kiamat, kita mau sedekah emas. Siapa yang mau nih emas kilo, 5 kilo, 10, kagak ada yang mau orang. Kagak ada yang mau, kagak ada yang mau nerima. Nggak ada yang nerima sedekah nanti. Makanya sebelum terjadi seperti itu, selagi masih ada yang mau menerima sedekah kita, bersedekahlah. Selagi masih ada yang mau menerima. Nanti jangan sampai kita mau sedekah, tiba-tiba orang kagak ada yang mau menerima semuanya. Masa bodoh, gak ada yang mau nerima. Jangankan emas itu sekelas An-Nuqul Hawamil Al-Isyar saja dibiarkan, ditinggalkan. Harta yang paling berharga bagi mereka saat itu ya, kalau sekarang itu mobil sport tadi yang harganya miliaran, ratusan miliar, tidak ada harganya, dibiarkan, dicuekin sama si pemiliknya. Wa idzal isyaru utilat. Al-Isyar An-Nuqul Hawamil, onta-onta yang bunting, yang hamil. Setelah itu wa idzal wuhusyu husyirat, al-wuhush, binatang-binatang jumi'at ba'dal ba'thi, dikumpulkan, digabungkan. Dia jumi'at ba'dal ba'thi liyaqtassa li ba'dhin min ba'd thumma tasiru turaban. Nanti itu mereka akan ada pembalasan ketika mereka dibangkitkan. Lalu diadakan pembalasan hukum, kisos. Nah kemarin itu yang di Pak Rahman itu yang di apa namanya itu? Kontoro itu nanti ada satu tempat mereka baik manusia maupun hewan, bukan cuma manusia, hewan pun begitu. Kambing, rusa, sapi, banteng yang pernah nanduk temannya nanti ditanduk, dibalas. Satu dengan yang lainnya ada kisos, ada balasan. Tapi hewan, binatang udah dibalas, yang pernah ditanduk lagi sama temannya, udah selesai. Setelah itu, ya mereka jadi tanah. Kuni turaba, jadilah kalian tanah, kata Allah Ta'ala. Mereka jadi tanah. Manusia, la ilaha illallah, nggak jadi tanah langsung seperti itu. Nggak jadi tanah. Kalau jadi tanah, selesai urusannya, perkaranya enak. Ini ada hisab, nanti ada adzab, ada surga neraka, ya Allah. Jadi husyirat jumi'at ba'dal ba'thi liyaqtassa li ba'dhin min ba'd thumma tasiru turaba. Ya, mereka jumi'at dikumpulkan setelah dibangkitkan, kemudian liyaqtassa li ba'dhin min ba'd, akan dikisos sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lainnya, dari sebagian yang lainnya. Kemudian setelah itu mereka menjadi tanah, thumma tasiru turaban, kemudian menjadi turab, menjadi tanah. Al-wuhush, husyirat, dikumpulkan. Juga ini semuanya pakai mabni lil majhul, pakai fi'il mabni lil majhul. Kuwirat, suyirat, utilat, husyirat. Nanti setelah itu wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu, al-bihar jama' bahar, bahrun, al-bahar, bahrun laut, jamaknya bihar. Apabila laut-laut itu sujjirat bit takhfifi wa tasydid, ada dua qiraah. Boleh dibaca dengan takhfif tanpa tasydid, artinya ditakhfif. Bit takhfifi, ringan. Atau juga dengan tasydid. Ada qiraah sujjirat dan sujjirat. Jimnya tanpa tasydid dan dengan tasydid. Boleh dibaca dengan tasydid atau tanpa tasydid. Wa idzal biharu sujjirat dan sujjirat. Sujjirat.
Bukan sigaret. Sigaret merokok ya. Sigaret. Wa idzal biharu sujjirat bit takhfifi wat tasydidi uqidat, artinya sujjirat uqidat au qada yuqidu, uqida yuqadu, uqidat dinyalakan, au qada yuqidu menyalakan, uqida yuqadu dinyalakan, au qada yuqidu dari dalam bahasa Arab. Au qada yuqidu menyalakan, uqida yuqadu dinyalakan. Fi'il mabni lil majhul. Uqidat fasarat naran. Dinyalakan maka menjadi api. Lautan itu menjadi api. Dinyalakan. Jadi lautan api. Nah ini betul-betul lautan api yang sesungguhnya nanti itu, bukan Bandung. Lautan api bukan Bandung kayak yang di lagu. Lautan api gimana? Apa lagunya gimana? Bandung lautan api gimana lagunya? Bandung lautan api. Hah? Halo halo Bandung. Terus udah lupa, udah pada lupa, udah tua gitu. Bandung lautan api ini betul-betul jadi lautan api nih nanti nih. Bandung lautan api ya itu mungkin hanya kiasan, karena itu tuh pecah perang, bergejolak, Bandung bergejolak. Tapi nanti betul-betul lautan itu menjadi api. Wa idzal biharu sujjirat, laut menjadi api, dinyalakan. Uqidat fasarat naron. Allahu akbar. Bitakhfifi wa tasydidi uqidat fasarat naron. Bitakhfif dengan ditakhfif tanpa tasydid atau dengan tasydid. Bisa dibaca sujirat tanpa tasydid atau sujirat pakai tasydid. Artinya dinyalakan sehingga lautan itu menjadi api. Ini lautan api yang sesungguhnya. Lautan api yang sebenarnya, bukan Bandung saat itu jadi lautan api. Wa idzal biharu sujirat. Jangankan laut menjadi api. Tsunami aja kita udah serem ngeliatnya. Tsunami waktu di Aceh tahun 2004. Setelah 2004 tsunami, setahun berikutnya 2005 saya ke sana ke Melaboh. Yang paling parah tuh Banda Aceh sama Melaboh. Banda Aceh yang di ujung sana sama Melaboh Aceh Barat. Itu ada bangunan 3-4 lantai, air sampai ke situ, sampai ke lantai 3, lantai 4. Kapal yang beratnya 3.000 ton, bobotnya lebih dari 3.000 ton, keseret dari pantai itu sampai 8 kilo, 9 kilo. 8-9 kilo. Anehnya subhanallah, makam wali nggak hancur. Makamnya Syekh Abdul Rauf yang di Banda Aceh atau Syah Kuala sama Tengku di Anjong, Habib Abu Bakar bin Husain Balfagi itu tidak hancur. Sementara bangunan-bangunan hancur yang kokoh-kokoh. Ada pesantren, di pesantren itu ada bangunan lama, ada bangunan baru. Yang hancur yang bangunan baru, yang lebih kokoh. Bangunan lama yang dari kayu malah kagak hancur. Mungkin lebih halal kali duitnya. Nah iya, duitnya mungkin lebih halal yang bangunan lama tuh. Bangunan lama, yang bangunan baru dari semen, kokoh, beton malah hancur. Malah dia yang hancur. Kalau pakai logika kan yang hancur yang kayu, yang papan, yang kayu, bangunan yang lama, yang lapuk. Ini subhanallah yang hancur malah yang beton, yang kokoh. Yang hancur, yang bangunan lama malah kagak. Subhanallah. Ada yang seperti itu. Waktu kejadian tsunami, itu baru cucunya tuh. Itu baru cucunya, belum engkongnya. Engkongnya kakeknya namanya kiamat. Kiamat. Kalau udah kiamat udah kagak ada yang nyisa. Hancur semuanya. Kalau udah datang kiamat maksudnya. Kalau udah kiamat itu baru cucunya, baru tsunami itu. Baru tsunami, belum kakeknya, engkongnya namanya kiamat. Kiamat. Udah kiamat semuanya ludas, gak ada yang tersisa satupun. Subhanallah. Masjid Baitur Rahman, bukan Baitur Rahman ini, bukan Baitur Rahman yang di Banda Aceh itu nggak hancur, itu selamat. Air tuh kayak minggir, jadi melewatin Masjid Baitur Rahman. Di sekitarnya rumah, ruko-ruko, toko-toko di sekitar Masjid Baitur Rahman hancur. Ribuan manusia bergelimpangan. Dan orang semuanya pada menuju ke masjid nyari selamat. Jadi masjid itu tempat menyelamatkan manusia, tempat yang aman. Dari dulu masjid itu tempat yang aman. Orang kalau ada bencana musibah larinya ke masjid. Bukan ke bioskop, bukan ke pasar, bukan ke mall. Coba yang biasa ke mall, yang anti ke masjid, yang nggak pernah ke masjid. Wih, siapa tuh yang dengar nih? Yang nggak pernah ke masjid. Kali suaranya kedengeran keluar gitu.
Yang nggak pernah ke masjid nanti kalau kiamat larinya ke masjid. Boro-boro jangankan kiamat, kalau ada bencana ente bakal lari ke masjid. Nanti pelarianmu akan ke masjid, bukan ke mall, bukan ke pasar, bukan ke istana, bukan ke gedung-gedung, bukan ke hotel, tetapi larinya kalian akan lari ke masjid. Walaupun sekarang anti masjid, alergi sama masjid. Tapi kalau datang bencana, musibah, jadi tempat paling aman masjid itu, subhanallah, tempat yang paling aman masjid. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi berfirman, inni la'ahum adabi. Aku ingin istilahnya apa? Menimpakan adab. Aku ingin menimpakan adab kepada hamba-hambaku. Tetapi karena aku melihat ada 3 kelompok manusia, maka nggak jadi. Siapa mereka yang Allah Ta'ala pandang dengan sebab mereka, maka Allah Ta'ala menahan, menyingkap itu musibah. Ditahan, ditolak itu musibah yang akan turun. Yang pertama, orang yang penolak musibah adalah yang memakmurkan masjid-masjid. Orang yang memakmurkan masjid menjadi penolak terhalangnya bala dan musibah yang akan turun. Yang kedua, yang beristighfar, yang bangun malam. Yang bangun malam, dimanapun, mau di rumah, dimanapun, yang bangun malam, ya khusyuk kepada Allah Ta'ala di tengah malam, sepertiga malam terakhir di waktu sahar. Dan yang ketiga, yang penolak bencana dan musibah adalah orang-orang yang saling bersahabat dan bersaudara karena Allah. Yang saling bersahabat karena Allah, yang menjalin hubungan silaturahim karena Allah, persahabatan karena Allah, persaudaranya karena Allah, bukan karena kepentingan politik, bukan karena sama partainya, sama warnanya, sama bajunya. Wah, dia akrab. Nanti pas beda partai, beda warna, wah dia gelut lagi. Dia bertengkar lagi, gontok-gontokan lagi, dia musuhan lagi. Ya Allah. Jadi bersahabat karena Allah, berteman karena Allah Ta'ala, itu yang akan menjadikan kita nanti kekal di akhirat. Bahkan orang-orang yang bersahabat, yang berkawan, bersaudara karena Allah, akan dibangunkan mimbar-mimbar dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bersaudara, bersahabat karena Allah, maka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya nanti Allah di akhirat. Mimbar dari cahaya, bukan dari jati, bukan dari jati Jepara, dari cahaya. Nggak ada mimbar dari cahaya di dunia nih. Nggak ada mimbar dari cahaya nanti di akhirat yang ada. Wa idzal biharu sujjirat, apabila lautan itu, laut-laut itu sujjirat bitakhfifi wa tasydidi, uqidat, dinyalakan, fasarat naran, maka menjadi api, menjadi lautan api. La ilaha illallah. Wa idzan nufusu zuwijat qurinat bi ajsadiha. An-nufus jamannya nafas, jiwa. Apabila jiwa atau ruh diartikan di sini juga diartikan al-arwah ya. Apabila ruh itu, jiwa atau ruh itu kurinat, zuwijat, artinya dipertemukan. Zuwijat, kurinat, dipertemukan. Biasa dia dipertemukan dengan jasadnya. Ruh itu dipertemukan dengan jasadnya. Jiwa itu dipertemukan, zuwijat, kurinat, biajasadiha. Di situ apa terjemahnya gimana? Roh itu dipertemukan dengan tubuhnya. Jasad biajasadiha, kurinat biajasadiha. Ajasad jama dari jasad. Jasad, jisim, sama itu, jasad, jisim, badan. Kalau bahasa kita tubuh, sama aja tuh. Al badan, al jasad, al jismu, jisim. Jisim, badan, itu bahasa Arab. Jisim, badan. Kalau tubuh bahasa Indonesia. Jadi al badan dari bahasa Arab. Al jisim, atau juga al jasad. Jasad juga bahasa Arab. Jasad manusia. Jasad juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Jasadmu. Jasadun jamanya ajsad. Kurinat bi ajsadiha, dipertemukan dengan jasadnya itu setiap ruh manusia. Jadi kalau bangun tidur, setelah kita pas tidur itu ruh kita dipisah oleh Allah Ta'ala dengan jasad, dengan tubuh kita, pas bangun tidur dipertemukan lagi, dikembalikan lagi ruh kita kepada jasad. Makanya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi.
Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan rohku kepadaku. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi, dan memberikan afiah kesehatan pada jasadku. Wa adina li bi dzikri, dan mengizinkan aku untuk menyebutnya, untuk berzikir kepadanya. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Hafal enggak? Udah hafal? Jangan ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan itu mulu, bosan. Bertahun-tahun bacaan doa bangun tidur itu mulu. Ganti sama yang lain. Jangan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, jangan itu mulu. Banyak doa-doa yang lain. Banyak doa-doa yang ini boro-boro baca doa, walaupun alhamdulillahilladzi ahyana juga kagak dibaca. Bangun tidur nyari HP. Mana HP? HP mana HP? Wah, sibuk HP, mana HP? Udah dicas apa belum? Wah, jangan sampai lobet, awas. Bapak penting nih, ada urusan nih. Waduh. Ada urusan penting sama atasan Bapak, sama bos Bapak. Bukan baca doa, bangun tidur baca doa, Pak, baca doa apa, gituin sama anaknya. Pak, baca doa apa, zikir dulu Pak. Baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baca sholawat, istighfar, baca doa. Bukan nyari HP. Ada orang soleh, ada seorang waliullah, biasa bangun tidur yang dicari siwak. Yang dicari siwak, kalau kita yang dicari HP. Pas bangun tidur, mana siwak, nyari siwak, sibuk dengan siwak. Memang sunnah sebelum tidur dan bangun tidur pakai siwak. Sewaktu-waktu dia meninggal, orang soleh ini meninggal disangka jadi bangun tidur, nggak taunya dia udah di dalam kubur. Di dalam kuburan. Pas dibangun, aina siwak, mana siwak? Siwak mana? Ya waladi, wahai anakku, ya fulan. Dipanggil anak-anaknya. Siwak bapak mana? Siwak bapak mana? Kata malaikat, gum, ente ini di dalam kubur. Pak, mas. Ya Syekh, bukan mas ya, kan orang soleh nih, wali nih. Ya Syekh, kamu ini di dalam kubur. Kamu ini di dalam kubur sekarang, bukan bangun tidur. Hah? Anda mati? Iya, di dalam kubur ini. Yang dicari siwak. Ditanya marah buka, sibuk nyariin siwak. Mana siwak? Wah, ini tanda orang soleh nih. Kata malaikat nih, bingung ya dicari siwak. Lapor sama Allah Ta'ala, ditanya marah buka, ditanya sama malaikat mungkar nakir, sibuk nyari siwak. Udah gak usah ditanya-tanya, langsung bawa ke surga. Langsung dia gak usah pakai pertanyaan. Ini orang baik, yang dicari siwak. Yang dicari siwak, bukan rokok. Bangun tidur. Bukan nyari rokok, bukan nyari HP. Yang dicari siwak berarti ya orang baik banget, orang soleh banget ini. Akhirnya nggak usah pakai ditanya-tanya, langsung dibawa ke surga. Oh, Allah, enak banget tuh. Karena keberkahan siwak, karena sibuk dengan siwak setiap dalam keadaannya. Mau sholat, wudhu pakai siwak, mau sholat pakai siwak, sebelum tidur, bangun tidur pakai siwak. Tapi siwak juga jangan punya satu ya. Jangan cuma satu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, apalagi mungkin bertahun-tahun. Tuh aja kagak dicuci-cuci. Ya orang juga ngeliatnya geli ya. Boro-boro orang kitanya sendiri mungkin makinnya geli. Siwak tuh 3, punya 5, begitu gantian. Setiap hari gantian, dicuci, direndam pakai air biar supaya nggak kering, biar nggak keriput, biar nggak ciut, biar nggak layu, nggak kering. Itu direndam, direndam, habis itu dicuci, pakai yang lain gantian begitu. Kalau rokok banyak di rumah ya. Macam-macam, bapaknya sama anaknya beda-beda mereknya. Ada yang Samsu, ada yang Filter, Mil, Gudang Garup, segala macam. Siwak kagak punya, lah bapaknya wala anaknya. Kita tanya anaknya kagak punya, tanya bapaknya kagak punya, emaknya apalagi semua sama. Sekeluarga nggak ada yang punya siwak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mukmin, yang muttaqin. Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anna naqtarafna
وأننا أسرفنا على لحظة أشرفنا فتب علينا توبة وآمن الروعات واغفر ردين أصابا والمسلمين أجمع والحمد لله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك